Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdurrahman bin Auf ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah menyebut namanya pertama sebagai sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dia adalah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi umat Rasulullah yang terbaik yang dijamin masuk surganya Allah? Inilah kisah selengkapnya. 10 nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Nabi disebut dalam satu paket hadis bahwa semuanya ada masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebenarnya pembahasan tentang mereka yang ditunjuk sebagai orang yang dijamin masuk surga bukan hanya 10 ini. Umpamanya contohnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Fath tentang orang-orang yang berbaiat kepada Nabi SAW di Bai'atur Ridwan. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Atau Allah juga berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho pada orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Itu Bai'atur Ridwan tahun 6 Hijriah. Itu dikatakan bahwa Allah telah ridho, artinya kalau Allah ridho di mereka penghuni surga. Itu ada 1.400 orang dari sahabat Nabi, artinya 1.400 orang itu semua diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu artinya mereka juga penghuni surga. Tapi 10 orang ini menjadi istimewa, ke 10-10-nya ini itu dikarenakan mereka orang-orang awal dan mereka adalah satu paket dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan juga sangat jelas namanya. Dan disinilah kemudian kita perlu juga menggali, mencari tentang setidaknya menjadi nilai buat kita. Kalau urusan dijamin surga kita sudah tidak ada wahyu hari ini, tapi setidaknya kita tahu bahwa apa sih yang mengantarkan mereka menuju puncaknya. Dan kita akan melihat bagaimana dari 10 orang itu umat ini sepakat untuk meletakkan Abu Bakar di nomor 1, sebagaimana Nabi SAW juga meletakkan dia di nomor 1. Ini orang terbaik di umat ini. Setelah Rasul SAW maka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq lahir tahun 573 Masehi, terpaut 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Hampir setiap hari, kedua manusia mulia ini bertemu untuk saling berbincang. Maka, ketika wahyu itu hadir kepada Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang paling awal memeluk Islam. Ketika Abu Bakar masuk Islam, ini di masa ketika Rasul baru dapat wahyu, kemudian saat itu Abu Bakar sebenarnya baru saja pulang dari dagang. Maka ketika Abu Bakar datang, itu orang-orang itu berlomba mendatangi Abu Bakar karena mereka mendengar bahwa bahasa mereka adalah yatimnya Abu Thalib ngaku Nabi. Jadi Muhammad SAW kan yatim, kemudian diasuh oleh sang paman yaitu Abu Thalib, kemudian mereka bilang yatimnya Abu Thalib ngaku Nabi. Maka Abu Bakar segera menemui teman baiknya itu yaitu Muhammad SAW, dan kemudian Nabi menyampaikan, kemudian seketika itu Abu Bakar masuk Islam tanpa ragu sama sekali. Karena Abu Bakar orang yang paling kenal dengan Muhammad SAW. Kalau orang lain saja mengenali Muhammad orang jujur, yang gak pernah berbohong dengan kalimatnya, maka Abu Bakar orang yang paling kenal, karena sahabat paling dekatnya. Maka sangat tahu bahwa kalau Muhammad sudah berkata itu, dia mustahil berbohong. Ya, Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Dan ini berbeda dengan sahabat lainnya yang awalnya sempat ragu ketika Rasulullah menawarkan Islam kepada mereka. Keyakinan itu ada di dalam hati. Untuk itulah maka seorang ulama tabi'in mengatakan Abu Bakar itu sebenarnya kenapa dia menjadi orang paling hebat di antara kita, itu bukan karena dia lebih banyak sholatnya.
bukan karena lebih banyak puasanya, bukan lebih banyak baca Qur'annya. Mungkin dengan level kita sama-sama gitu ya kan, ini level tabiin gitu ya. Tapi yang membedakan adalah apa yang tertancap kuat di hatinya. Itu yang kita tidak punya itu. Kan kita semua tahu keyakinan Abu Bakar itu dan tidak pernah bisa disaingi oleh sahabat bahkan selevel siapapun termasuk Umar radhiyallahu anhu adalah ketika Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, bukan? Ya, seluruh hartanya diinfakkan di Rasulullah SAW. Nabi kemudian tinggal bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Jawabannya, aku sisakan Allah dan Rasul. Ya memang bukan level apalagi kita gitu ya, bahkan sahabat tidak. Di peristiwa itu Umar bersedekah itu hanya separuh hartanya. Itu kemampuan imannya Umar gitu ya. Utsman infaknya lebih banyak sebenarnya dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau di prosentase dari kekayaannya itu nggak seberapa. Itu bedanya. Maka memang yang tidak bisa diremehkan itu adalah apa yang ada dalam hati, keyakinan dan niat. Karena itu para ulama ini juga pelajaran untuk kita. Para ulama mengatakan bahwa amal itu, amal yang besar itu terkadang dikerdilkan oleh niat, dan amal yang kecil itu juga bisa dibesarkan oleh niat. Ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, satu persatu para sahabat yang lain pun mengikuti jejaknya. Bahkan rata-rata 9 sahabat lainnya yang dijamin masuk surga memeluk Islam karena peran seorang Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolha, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ada sisi yang sangat menarik dari Abu Bakar itu sebenarnya, karena begitu mudahnya orang-orang ini masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ini juga satu catatan yang sangat penting buat kita. Jadi kalau kadang-kadang kita ini mengajak orang lain untuk baik, tapi tidak kunjung mau. Kemudian nanti biasanya mungkin karena kita jengkel, akhirnya kita salahkan memang tuh orang susah banget masuk Islamnya atau susah sekali tobatnya. Padahal kadang-kadang memang kita sebagai penyampainya tidak menarik. Yang membuat Abu Bakar mudah sekali mengantarkan hidayah kepada orang-orang top ini adalah karena pribadi Abu Bakar yang menarik. Ada beberapa hal yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu mudah mengantarkan hidayah kepada sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama, Abu Bakar adalah orang yang sangat jujur dan amanah. Tidak pernah sekalipun beliau berdusta dan mengingkari janji. Dalam hal perdagangan ataupun interaksi sehari-hari dengan orang lain, beliau selalu menjaga amanah dan kejujuran. Yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang ramah. Sahabat lainnya mudah merasa dekat dengannya, bahkan mereka betah duduk berbincang dengan Abu Bakar. Dan saat berbincang inilah Abu Bakar memasukkan dialog keimanan dengan lawan bicaranya, hingga akhirnya mereka menemui jalan hidayah untuk memeluk Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya, bahkan beliau di depan rumahnya itu di apa bahasa kitanya, di serambi rumahnya itu dijadikan tempat untuk orang-orang Quraisy berbincang santai. Tapi perbincangan santainya itu selalu ada ilmu-ilmu penting. Paling tidak ada 2 ilmu penting. Dan ini juga penting buat kita, bahwa orang punya bekal, punya modal berupa ilmu yang membuat orang tertarik untuk datang dan bertanya. Dan ini selalu dibutuhkan. Apalagi di masyarakat Quraisy. Ini juga menarik, ilmu yang manfaat dan diperlukan masyarakat setempat. Yang pertama adalah ilmu dagang. Ilmu dagang, dan kita semua tahu bahwa orang Quraisy itu mata pencaharian utamanya adalah berdagang gitu. Sementara Abu Bakar itu punya skill, ilmu yang orang itu asik kalau duduk di majelis Abu Bakar, karena itu adalah majelis konsultasi bisnis. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Jadi Abu Bakar itu kalau hari ini mungkin konsultan bisnis, karena beliau juga pebisnis sekaligus konsultan bisnis. Siapa tidak tertarik Quraisy duduk di situ? Sudah majelisnya asik, orangnya nyaman, orangnya ramah, hatinya lembut, kalimatnya bijak, kemudian pembicaraannya tentang yang mereka perlukan.
Selain ahli dalam ilmu dagang, Abu Bakar juga terkenal sebagai ahli nasab di kalangan masyarakat Quraisy. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang Quraisy yang paling mengetahui tentang nasab mereka. Hadis riwayat Muslim. Zaman dulu kan tidak tertulis. Jadi fulan bin fulan terus sampai nyambung sampai kemana mau diukurnya itu. Terus bersambung. Itu tidak tertulis, tapi Abu Bakar menghafal semua itu. Sehingga kalau ada orang datang, kehilangan nasab umpamanya, kemudian dia bilang, saya ini siapa nasab saya? Abu Bakar tinggal tanya, siapa ayahmu? Kamu tinggal di mana? Dan setelah dia akan segera menyampaikan bahwa Abu Bakar segera akan menjawab bahwa kamu fulan bin terus sampai ke atas, jadi nasab ujungnya di sini. Dan ilmu ini yang nanti diturunkan kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi SAW, itu diberi ilmu berupa ilmu nasab, sehingga Aisyah juga dikenal dengan nasabah, yaitu seorang wanita yang pakar dalam ilmu nasab. Sikap lainnya yang dimiliki Abu Bakar adalah berjiwa lembut, dan itulah yang akhirnya ia mampu mengambil hati para sahabat. Kelembutan hati Abu Bakar As-Siddiq tercermin saat peristiwa hadithul ifki, yakni saat sang putri yang sangat dicintainya sekaligus istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berbuat zina. Inilah kisah selengkapnya. Suatu malam di perang Bani Mustalik tahun 6 Hijriah, di tengah perjalanan, Aisyah turun dari tandu di atas untanya untuk menunaikan hajat. Setelah selesai, Aisyah kembali naik ke tandunya. Namun sesampainya di tandu, ia tidak mendapati perhiasan miliknya. Ia pun turun untuk mencarinya. Penuntun untanya mengira Aisyah telah naik ke atas tandu, maka ia pun jalan menuntun unta tersebut. Rombongan tidak ada yang menyadari jika Aisyah telah tertinggal. Aisyah pun memutuskan untuk istirahat sambil menanti pasukan penyisir yang berada di barisan paling belakang akan menemukannya. Benar saja, seorang pasukan penyisir bernama Sofwan bin Mu'attal menemukan Aisyah yang sedang istirahat. Sofwan pun membawa Aisyah pulang ke Madinah. Tidak ada percakapan di antara Aisyah dan Sofwan, namun sayangnya berita itu diputar balik hingga jadi fitnah, bahkan disebar oleh saudaranya sendiri, yakni Mistah bin Usasah. Abu Bakar As-Siddiq sangat marah kepada Mistah, karena selama ini ialah yang menafkahi Mistah, maka Abu Bakar bersumpah tidak akan memberi bantuan nafkah kepadanya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan teguran kepada Abu Bakar melalui firman-Nya yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawaran Allah menarik buat Abu Bakar tuh. Karena Quran cuma mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah, nggak pantas lah kata Allah. Nggak pantas lah orang yang dikasih Allah kelapangan rezeki itu kemudian memutus rezeki orang lain. Itu tawarannya menarik. Allah memberikan tawaran, tidakkah kamu mau Allah mengampunimu? Maka maafkan dia. Abu Bakar dengan sederhana menyampaikan tentang saya ingin mendapat ampunan itu, maka dia kembali memberikan nafkah bagi orang yang pernah mengecewakan dia. Itu Abu Bakar, orang jiwanya lembut dan kalimat yang keluar dari lisan Abu Bakar adalah kalimat yang penuh dengan hikmah. Bahkan ada perbandingan yang Nabi sampaikan sebenarnya. Abu Bakar itu disamakan kurang lebih dengan jiwa lembutnya Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika beliau menyampaikan bahwa kalau ada yang mau beribadah kepadamu ya Allah, yaitu golongan saya, tapi kalau tidak ya Engkau Maha Pengampun. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan para sahabat setelah memeluk Islam akan menjadi ladang pahala untuk Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini pula yang berlaku bagi setiap muslim. Jika kita bisa menjadi pionir kebaikan, maka insya Allah akan bisa mempercepat kita menuju surga Allah Ta'ala.
Dan inilah pelajaran yang sangat berharga dari orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu kaidah dalam Islam. Ad-dalu ala khairi kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia seperti melakukannya. Padahal cuma menunjukkan. Jadi kalau saya menunjukkan kebaikan pada salah seorang di antara antum jalankan, saya mungkin hanya menunjukkan hari ini, gitu ya. Tapi saya sudah seperti menjalankannya. Karena begitu seorang di antara antum menjalankannya, maka saya seperti menjalankannya karena saya mendapatkan kebaikan yang dilakukan tanpa menguranginya. Dan itu kalimat Rasul, masana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh pada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang menjalankannya dan tanpa mengurangi pahala orang yang menjalankannya. Mereka yang masuk Islam ini artinya kebaikan-kebaikannya tanpa terkurangi juga terlimpahkan pada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini sudah orangnya istimewa. Dia dapat limpahannya banyak sekali, ya, itu tidak akan terkejar oleh siapapun. Makanya kenapa kalimatnya bahwa kalau ditimbang kebaikan umat ini dengan kebaikan Abu Bakar, itu tidak bisa disaingi oleh siapapun. Sebabnya sederhana, karena siapapun hari ini yang berbuat baik, semua jasa besar Abu Bakar itu. Menarik sekali mengulas ulang gitu ya kesempurnaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq gitu. Itu sangat memotivasi kami gitu ya untuk menjadi seperti beliau. Kira-kira bagaimana cara kita untuk betul-betul bisa meneladani beliau itu, Ustaz? Nah, mungkin butuh tips-tips dari Ustaz bagaimana kita bisa betul-betul meneladani beliau. Jazakallah khair. Ya, sebenarnya begini, ada satu modal dasar, ini pertama dan utama, yang kalau ini selesai di kita, maka segala permasalahan di dunia ini itu permasalahan yang sederhana menyelesaikannya. Insya Allah sederhana. Yaitu tadi, kelebihan Abu Bakar tadi di mana? Di keyakinannya, pada hatinya. Orang yang sudah selesai dengan keyakinannya, dengan hatinya bahwa buat Abu Bakar itu yang terpenting adalah Allah, Rasulnya, dan akhirat. Itu sudah selesai. Maka dunia itu ya sebenarnya kalau ibarat kita berjalan ingin jalan sangat jauh targetnya, kemudian ya sekali-kali kakinya kena kerikil atau itu kerikil biasa. Itu karena target kita jauh, maka kita nggak berhenti di situ. Masalah kita adalah kalau kita ini targetnya pendek-pendek, kerikil itu sudah seperti batu besar yang menghantam kaki kita. Dan itulah Abu Bakar, karena keyakinan kuat untuk akhirat, untuk Allah, Rasulnya, akhirat, maka permasalahan duniawi seperti itu, apalagi babnya kalau cuma masalah bab jatah saya sebagai manusia di dunia, itu sudah nggak dianggap sama Abu Bakar. Wong yang punya beliau saja, beliau berikan seutuhnya untuk Allah dan Rasul. Itu. Apalagi cuma tadi kan babnya umpamanya disakiti orang, mungkin kita akan terasa lebih tersakiti ketika hati kita bicara, ini kan orang yang sudah lama saya bantu, ini kan saya besar jasanya pada dia, dan seterusnya. Itu karena kita masih minta jatah dari manusia. Jatah dihormati, minta jatah diagungkan, minta jatah dibalas. Tapi orang kalau beramalnya seperti Abu Bakar, itu hanya karena Allah SWT, nggak ada urusan. Apapun yang dilakukan orang, apapun komentar orang, asal di jalan Allah SWT, tidak ada masalah. Itu yang disebut oleh Quran dengan sebagai wala yakhafuna fillahi laumata laim. Itu orang-orang yang sudah tidak pernah takut apapun cacian yang ada. Karena saya bukan karena Anda kok, nggak ada masalah saya dengan Anda. Bahwa Anda menyakiti saya itu urusan Anda dengan Allah, tapi buat saya adalah tugasnya menjalankan kebaikan atas perintah Allah. Jadi kalau satu itu saja kunci kita dapatkan, itu di berbagai permasalahan kita insya Allah banyak selesai. Dan contohnya tadi, apa yang membuat Abu Bakar kembali membiayai? Hanya ayat. Kan? Satu ayat. Permasalahannya adalah kalau hari ini ayat dibacakan untuk kita, pertanyaannya dia mengubah atau tidak? Itu masalah di kita hari ini. Ayat sudah berpuluh ayat dibacakan, sekian banyak hadis dibacakan, tidak mengubah kita. Abu Bakar cuma dikasih tawaran oleh Allah, tidakkah kamu suka Allah ampuni dirimu? Maka maafkan dia. Selesai. Karena buat dia Allah segala-galanya. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi pelajaran mahal untuk kita semuanya, bahwa jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang baik, ramah, kita punya daya tarik tentang keakraban dengan siapapun, kemudian punya daya tarik ilmu,
Maka mudah-mudahan semua itu menjadi paling penting adalah menjadi pintu hidayah bagi orang lain, yang semua kebaikannya juga akan kembali pada kita semuanya. Itu adalah contoh besar dari seorang sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.